Laqad kana lan yekti ana iku lakum keduwe sira kabeh fi rasulillahi ing dalem utusane Allah apa uswatun percontohan atau teladan hasanatun kang bagus. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang bagus. Uswah itu bukan seruan untuk melakukan perkara yang bagus, bukan. Uswah itu sesuatu yang dilakukan terhadap beliau untuk kita contoh. Berarti bukan ilmu. Kalau ilmu berbentuk seruan untuk menyembah, iki mawaid namanya, mauidhah, ada kaitannya dengan ilmu. Kalau uswah langsung dicontohkan, gini loh carane nyembah. Jadi beliau memberikan contoh terlebih dulu sebelum memberikan mawaid atau ilmu. Dikasih contoh. Dan atau sebelum umat ini mempraktekkan zikir, beliau praktekkan terlebih dulu. Begini loh caranya berzikir itu. Kasih contoh. Hasanah di sini maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan indallahi au indan nasi. Perbuatan yang tidak hanya bagus di mata manusia, akan tetapi bagus di mata Allah. Husnul a'mal, bagusi jasmaniah perbuatan yang dicontohkan Rasulullah secara fisik. Itu juga nataiju husnil ahwal. Keadaan ruhaniah beliau juga bagus. Bagusnya perbuatan secara fisik di mata Allah itu dikarenakan buah cahaya yang dilakukan keadaan rohaniah. Contoh. Lah keadaan rohaniah yang bagus dikatakan bagus mingkol bin zahidin. Karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Makanya disebut qalbin zahidin, hati yang posisinya itu zuhud ing ngersane Allah. Berarti masuk lillahi ta'ala. Dimaksud lillahi ta'ala, ruhaniyah jenengan sudah tidak lagi beriman karena dirinya yang melakukan, karena makhluk yang melakukan. Tidak ada. Disebut karena Allah, itu sudah lepas. Baik kehendak atau perilaku yang terjadi, keadaan rohaniah Anda
itu sudah tidak melihat Anda, tidak mengakui diri Anda yang melakukan. Justru yang dimaksud lillah dalam dirimu itu hanya memandang semua peran Allah. Ini lillah, dan inilah qalbin zahidin itu ada di situ. Nah, beliau sebelum menyuruh umatnya melakukan hal ini, beliau terlebih dulu melakukan. Ini namanya uswah hasanah. Contoh, sholat 5 waktu ini, apapun alasannya sholat, entah karena ingin dipandang orang di mata manusia loh ya, entah karena memang mencari pahala, takut dari siksa neraka, suka minta pada surga, apapun yang terjadi seperti ini di mata manusia, sholat siapa yang melakukan ini mesti baik di mata manusia loh. Tapi di mata Allah belum tentu, karena tidak masuk target lillahi ta'ala, tidak masuk. Mana letak lillahi ta'ala? Enggak ada. Karena ingin dipandang orang, karena surga, takut neraka, pahala, dan ini kan semuanya makhluk. Mana lillahi ta'alanya? Padahal sudah sering diingatkan, setiap niat sholat mesti di belakang ditutup lillahi ta'ala. Hatinya enggak peka, hatinya enggak sambung. Karena apa? Menolak ajaran dinul haq ini. Kebanyakan yang menolak mereka yang pengetahuan syariatnya menengah ke atas. Dia termasuk ahli kitab, hafal Quran, paham ilmu fikih, ilmu hadis, hafal. Tapi kebanyakan justru mereka inilah yang menolak. Ini survei yang kualami selama 23 tahun ini. Justru yang syariatnya menengah ke bawah, ini yang bisa menerima. Ini yang bisa menerima. Terus ada apa hubungannya dengan judul konten pada malam hari ini? Judulnya kan gini, kau tidak bisa sampai pada Allah manakala tidak melewati Rasul. Apakah yang dimaksud Rasul itu adalah makhluk? Nanti saya ulas. Kita bahas surat Al-Ahzab terlebih dulu, ayat 21. Ya. Terkait yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Ada 11 dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan keterkaitan dengan Rasulullah. Cuman malam hari ini kita bahas surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu pengertiannya adalah golongan-golongan yang mengingkari Allah. Golongan-golongan yang menolak ajaran dinul haq. Makanya munculnya surat Al-Ahzab itu di situ. Makna daripada Al-Ahzab, kalau masuk di dalam sebuah golongan, itu adalah ahli hijab. Diperingatkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
siapa uswatun hasanah ini, dan hanya bagi siapa percontohan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Hanya siapa yang percaya terkait masalah uswah ini. Sungguh telah ada pada diri seorang utusan suri tauladan, percontohan kang bagus. Ini manfaatnya buat siapa? Liman maring wong yarjullaha kang gelem bali sapa man Allah ing Allah. Seseorang yang mengharapkan rahmat Allah terhadap manusia, atau bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan mereka bisa masuk di dalam alam akhirat. Jadi teladan Rasulullah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang hatinya ada satu keinginan mengharap bertemu Allah, bahasa syariat rahmat, dan masuk di dalam alam akhirat. Wa dzakarallaha, dan mereka orang-orang itu katsiron, yang banyak berzikirnya. Jadi satu orang yang mengharapkan hatinya untuk berjumpa pada Allah, wa dzakarallaha katsiron, otomatis yang kedua orang yang banyak-banyak berzikir pada Allah. Ini otomatis. Perjumpaan dengan zikir itu tidak bisa dipisahkan. Liman kana yarjullaha. Contoh hasanah iki hanya bisa diterima oleh orang-orang yang hatinya ingin berjumpa pada Allah. Berarti orang-orang yang hatinya selalu ingin berjumpa terhadap selain Allah, berkasih mesra terhadap selain Allah, itu dalam hatinya nggak ada. Ingin berjumpa nggak ada. Berarti uswatun hasanah ini nggak berlaku bagi mereka. Itu satu. Wa dzakarallaha katsiran, dan ini juga nggak berlaku bagi ahli ahzab, ahli hijab, berzikir yang bisa sampai menuju dan bertemu Allah. Dia nggak suka untuk mengingat Allah, nggak akan suka. Yang diingat adalah kesenangan yang bersifatkan abstrak. Yang diingat adalah satu kesenangan yang bersifat fatamorgana. Apa? Surga. Bagaimana ya nanti kalau saya masuk surga? Katanya dapat bidadari 7 bidadari. Terus kursinya itu emas. Kita selalu pingin apapun itu datang. Itu yang teriang-iang di dalam benak hati seorang ahli hijab. Enggak ada wa dzakarallaha katsiran, enggak ada. Gak usah katsiran, wa dzakarallaha, enggak ada. Padahal yang dimaksud wa dzakarallaha di sini adalah sambungi rasa terhadap hidup. Sambungnya iman terhadap Allah.
Ini yang dimaksud daripada zikir di situ. Bukan yang digembor-gemborkan mengucap Allah baik di lisan maupun di hati. Iku mah anak TK. Zikir yang ruhaniyahmu itu tidak bisa berjumpa pada Allah. Nggak bisa. Ini kata Allah, mohon maaf, laksana himar yang berngaung-ngaung karena kelaparan. Apa yang diminta himar? Rumput toh. Rumput. Atau jerami. Kasih makanan apa itu? Selain daripada rumput dan jerami, karena bukan makanannya, nggak mau. Seperti kal an'am, raja kaya, rojo koyo. Apa maksudnya rojo koyo? Hayawan toh. Seperti kambing, seperti kerbau, sapi. Coba satu hari satu malam cancang aja dia dijaga, bengar bengor. Oh, bahasa Indonesia bengar bengor. Teriak-teriak. Apa sih yang diteriakkan? Dia minta apa? Rumput. Karena lapar. Sama dengan itu. Mohon maaf ya. Saya ini ngeritik itu bukan berarti menjatuhkan, enggak. Saya ngeritik dzikir Anda yang tidak bisa tembus sambung imanmu terhadap hidup Allah, sambung rasa terhadap urip, enggak bisa itu, supaya bisa. Biar enggak angger dzikir. Gitu maksud saya. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka bagaikan raja kaya. Masa sih terus seperti itu? Loh, Allah tidak melarang Anda berzikir yang diucapkan baik di lisan maupun di hati. Enggak. Itu pendidikan kita waktu di TK, di syariat dan di thariqah. Maksud Allah itu wadzakarallaha katsiran, di situ adalah zikirlah kau perbanyak supaya ruhaniyahmu itu bisa sambung terhadap Allah. Kalau orang Jawa sambung rasa terhadap urip. Imanmu itu loh, biar bisa wusul terhadap Allah. Gitu maksudnya. Makanya dibuka oleh Allah adanya surat Al-Ahzab. Ini adalah sebuah peringatan terhadap kita terkait masalah uswatun hasanah yang ada pada diri Rasul. Berarti kita harus mencontoh apa yang terjadi yang beliau pernah lakukan. Oke lah, secara dohir kita nggak menangi, bukan zamannya kita waktu pada zaman kenabian. Tapi di situ kan diterangkan beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk di dalam surat Al-Ahzab ini. Ayat berapa tadi, Pak? Berapa? 21. Tapi ini hanya diterima bagi orang yang hatinya ingin berjumpa pada Allah. Bahasa sederhana, yarjullaha
mengharap rahmat Allah. Ini diartikan secara syariat surga, rahmat Allah. Dan hari akhir ini diartikan besok hari kiamat. Tapi bagi orang-orang yang hatinya sudah dinul haq, ayat ini liman kana yarjullaha di sini adalah berjumpa pada Allah. Lah, kalau berjumpa pada Allah tidak menunggu hari kiamat, apa yang dimaksud secara syariat nanti, enggak, sekarang di dunia ini. Sehingga percontohan itu yang muncul di dalam diri Rasulullah wajib ditiru. Dan ini hanya bisa diterima oleh orang-orang satu yang hatinya ada keinginan untuk berjumpa pada Allah. Siapa hati yang ingin berjumpa Allah? Pak, hitung Pak, 1% dari 1 juta berapa? 99,9% nggak mau berjumpa Allah, nggak ada hatinya ingin berjumpa. Umpama 1 juta berapa? 10. Hitungan 1 juta orang di dunia berarti hanya 10 hati yang ingin berjumpa pada Allah. Selepasnya dia ingin hanya berjumpa pada selain Allah, bersukaria, bercinta pada selain Allah. Makanya saya katakan mayoritas umat manusia takut mati. Karena apa? Merasa dirinya hidup. Karena sebab dihidupi yang hidup. Gak ada. Di dalam 99,9% gak ada mereka-mereka ini kecuali dia takut kematian. Takut. Alasannya sederhana, karena dia merasa hidup. Kalau yang 1% sudah tidak merasa hidup, bagaimana akan takut mati? Lawang dia sudah paham maksud saya? Paham ya? Sudah enggak memiliki hidup. Itu kalau sudah berjumpa ya. Kalau belum berjumpa, ya ini tadi, liman kana yarju liqa Allah. Jadi yang dicontohkan Rasulullah, laku dohir didasari batin, laku syariat didasari hakikat, itu hanya 1% saja umat manusia. Hanya 1%. Dari total populasi adanya umat manusia di dunia. Mula jangan heran kalau perkara isi materi pengajian Dinul Haq ini gur setitik, hanya sedikit. Karena mereka-mereka yang tidak mau sibuk dengan kesukaannya, Pak. Sibuk sudah. Sibuk. Kadung asyik. Dulinan urusan dunia. Kadung asyik. Asyik. Loh, Allah tidak melarang Anda
dolanan atau bermain dengan duniawiyah, nggak melarang. Cuman jangan melampaui batas. Cukup jasadmu aja. Ruhaniyah jangan ikut-ikut. Tapi bagi mereka yang ruhaniyah gak ikut-ikut, hanya 1%. Mereka yang selebihnya dari 1%, asyik Pak. Asyik bermain dengan urusan permainannya duniawiyah itu. Padahal Allah sudah kasih peringatan, ad-dunya iku mata. Ad-dunya utawi kesenangan dunia yang kau bermain tiap saat dan waktu itulah. Iku mata. Satu kesenangan al-ghurur yang menipumu. Tapi yang 99% tidak merasa tertipu. Karena apa? Karena telah kena biusnya nafsunya masing-masing. Kena bius. Anak kecil Pak ya. Anak-anak kita kadung asyik main game. Udah lupa semuanya. Waktu kewajibannya ngaji, kewajibannya makan, kewajiban lupa. Karena kekasihkan dengan permain, gak usah anak kecil, yang besar-besar inilah. Apalagi mereka yang kena judi online. Tahu judi online? Asyik Pak. Makan ya tertinggal. Apalagi suka kopi, suka rokok. Oh betah. Pokoknya depannya ada kopi, ada rokok. Jadi main HP sama rokokan ini lihe sudah. Iki hanya istilah saja. Cuman maksudnya ruhaniyah 99,9% ya seperti itu. Ketika diserukan, jangankan dikasih contoh untuk melakukan seperti Rasulullah, dia nggak akan pernah mau. Diserukan ilmunya ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa aktsaruhum la yu'minun. Mereka kebanyakan tidak percaya, diabaikan. Ini sudah berkali-kali Allah peringatkan. Berarti teladan itu sudah sejak dulu dicontohkan terhadap diri Muhammad. Sudah dicontohkan. Miturut ayat ini hanya 1% lah yang percaya dan mau melaksanakan. Hanya 1%. Siapa di antara yang menjadi betul-betul pengikut Rasulullah di sini? Hanya 1%. Hatinya ada kerentak ingin berjumpa pada Allah. Lampung itu jauh Pak, ya. Bekasi itu jauh. Kalau dibandingkan sama Sidoarjo, Surabaya loh ya. Beliau-beliau mengorbankan waktu, keluarga, pekerjaan. Hanya satu, ingin berjumpa pada Allah. Ditempuh ke Mojokerto yang menurut keyakinan hatinya mantap, nanti kita akan mendapatkan ilmu dan ilmu itu bisa untuk ke Allah. Dan atau hanya untuk mentasheh, benar tak tidak laku saya pada Allah.
kita malam-malam seperti ini enaknya itu kumpul sama keluarga, rekreasi, ke rumah makan, ya. Tapi untuk malam hari ini, waktu ngaji, semua itu kau abaikan. Demi waktu saya ingin berjumpa pada Allah, ngaji. Makanya ini tadi kan dadak, gitu. Dadak. Saya status, kan gak ada jadwal, gitu. Gak ada jadwal, karena ada salah satu keluarga tadi pagi itu yang ngundang itu ada kesusahan. Oke, daripada nggak ngaji, akhirnya langsung saya alihkan di Pondok Putih, di Gubuk Putih. Kaget ya sampean ya, loh kok dengaren? Wis pokok manut ambek status beres lah, nganut ambek status. Nek kemarin memang sebetulnya jadwalnya di Sidoarjo kemarin itu. Oleh karena kami nggak pulang-pulang, kecapean dari satu acara, akhirnya nggak bangun saya. Habis sasar sampai jam 12 lagi dibangunkan. Ya sudah, dadah, nggak apa-apa. Udah. Pertama, hanya orang 1% lah di hati beliau-beliau itu ingin berjumpa. Semuanya pasti dia pertaruhkan. Itu. Karena ada dorongan hidayah dari Allah, hati untuk berjumpa pada Allah. Kalau nggak ada dorongan, nggak mungkin. Yang kedua, wa dzakarallaha katsiran. Ini tidak bisa dipisahkan dengan ingat pada Allah, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama, ingin berjumpa pada Allah. Sebab kau perjumpaanmu terhadap Allah jalannya cuma satu, zikir, perbanyak. Dan yang kumaksud zikir ini bukan untuk bertemu Allah, bukan yang kau dengungkan secara nama di lisan maupun di hati, enggak. Ini cuman mah kendaraan. Yang terpenting adalah zikir sirul asr itu yang membawa ruhmu lewat iman bisa sampai berjumpa pada Allah. Itu. Makanya sering saya serukan terhadap yang berzikir jari, sertakan sirul asror. Yang siri, sertakan sirul asror. Baru Anda akan bisa berjumpa. Kalau tidak, walaupun puluhan tahun seumur hidupmu secara ilmiah, kode etik nggak bisa. Tetapi bila mana Allah menghendaki, ya bisa-bisa saja. Tapi otomatis Allah bila mana menghendaki, jenengan pasti akan ditarik Allah dengan kefahaman dari Allah langsung tentang sirul asror. Gak, itu pasti. Sehingga awalnya jenengan tidak mengerti kalau ini zikir sirul asror. Padahal dulu sudah kau lakukan rasa itu. Sambungnya rasa terhadap hidup atau urip. Nggak ngerti kalau dulu ini yang dimaksud adalah sirul asrar di pos su'aul basiroh, karena belum ada yang menggelar. Seperti itu. Bon. Terus surat ini ada apa hubungannya dengan judul? Judulnya kan gini, kau tidak akan bisa bertemu terhadap Allah bila mana kau tidak melalui Rasulullah.
Ini yang salah diartikan kebanyakan manusia, akhirnya jatuhnya ruhaniyah, Rasul itu makhluk. Itu loh. Aku takok, selain Allah pasti ini disebut makhluk. Apakah itu Rasul, apakah itu surga, apakah rahmat, apakah neraka, apakah malaikat, apapun selain daripada Allah atau hidup itu disebut makhluk. Lawan katanya makhluk adalah Khalik, sang pencipta. Secara umum disebut Tuhan, Rob, Tuhan. Oleh karena mereka tidak bisa memandang hidup pada diri Muhammad, maka mereka mengambil satu keputusan tidak bisa sampai pada Allah jikalau tidak lewat Rasul makhluk ini. Jatuhnya ruhaniyah terhadap makhluk rupa roh ini, Pak. Makanya saya tegaskan, justru yang mendengungkan dan mengimankan terhadap umat manusia terkait masalah materi saya ini, judulnya ujungnya ke makhluk. Pujaannya, pujiannya, iman ruhaniyah jatuhnya di makhluk. Ini salah tafsir miturut sebenarnya ayat. Mula kuwi kepingin bener tafsirane Quran, nggawa panduane Al-Qur'anul Qadim, baru nggak salah. Yaiku kitab sing teles, bukan kitab garing. Yaiku kitab sing ana dodomu, baru bener. Sebab husnul a'mal nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin rohibin. Benere makola, benere laku dohir, iku tergantung benere laku jero. Loh gitu loh, di mata Allah. Lah benere laku jero iku makrifat pada Allah ketika laku. Loh gitu loh. Bukan mingkol bin rohibin, bukan sumber hati dari rohibin, orang yang condong terhadap selain Allah. Rusak dadine apa? Akmal iki rusak. Lah letak makalah benere judulnya yok nopo? Kok dikatakan kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah jikalau tidak lewat Rasul. Kembalilah pada satu pengakuan Allah yang isinya adalah aku, kata Allah, akan menzahirkan diriku terhadap kekasihku, hambaku, lewat nurullah. Lah, wujud nurullah itu adalah dunia dan seisinya, termasuk Rasul Muhammad ini. Tapi bukan berarti nurullah iku wujudku. Wis. Pahami makalah ini. Saya ulangi, aku, kata Allah, untuk supaya dikenal hambaku, yang hamba yang ku jadikan kekasihku nanti, iku lewat nurullah. Nurullah itu cahaya Allah. Berupa apa wujudnya cahaya Allah?
dunia dan seisinya termasuk Muhammad Rasul iku. Tapi bukan berarti Muhammad atau Rasul makhluk iku wujudku. Berarti kalau kita ingin tahu yang dimaksud wujudku, tak kenalkan terhadap hambaku yang nanti ku jadikan kekasihku, iku hidup Pak, bukan seongkok makhluk. Inilah maksudnya, kau tidak akan pernah bisa ke aku atau ke Allah kalau tidak lewat Rasul. Dikatakan Rasul, jangan dipandang makhluknya secara ruhania, jangan. Tetapi secara jasmania boleh kau pandang makhluk. Rasul itu atau Muhammad adalah makhluk, silakan. Tapi ruhaniamu jangan jatuh di makhluknya, jatuhkan pada hidup, pada diri Rasul. Inilah akan sambung dong dengan judul materi saya. Oke Bapak, saya kasih contoh sedikit aja. Anda bisa kenal Allah iki secara syariat koyok-koyok seperti karena Anda menerima ajaran Dinul Haq yang disampaikan Ponpes Miftahul Ulum Jaya. Lah seperti itu toh. Tapi keliru. Sampai kalau melihat Nurullah keliru. Nanti kalau seperti ini jatuhnya imanmu itu terhadap seongkok makhluk. Gak usah jauh-jauh terhadap Rasulullah Muhammad. Akhirnya pujaanmu nanti makhluk toh. Makhluk. Ruhaniah pujaanmu itu tidak terhadap yang sebenarnya. Akhirnya terhadap makhluk. Anda harus meletakkan iman ruhaniah itu semestinya terhadap hidup. Terhadap hidup. Okelah makalah yang pertama itu sah miturut syariate. Tapi gak sah miturut hakikatnya. Gak sah miturut hakikatnya. Karena di dalam hatimu masih ada kecondongan iman selain Sang Yang Tunggal, yaitu hidup. Siapa? Saya sebagai makhluk. Ini letak batalnya Anda itu di situ. Kan sudah dikatakan oleh beliau Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan kau. Wahai manusia, sama makhluknya. Mengapa kau puja aku, puji aku? Mengapa kau sembah aku? Artinya ruhaniahmu mengapa? Jatuhnya iman, semua datangnya ilmu hidayah. Itu kau tuduh dari saya. Keliru kau. Sembahlah, pujahlah, pujilah apa yang ku sembah. Kata Muhammad seperti itu. Mana hidup? Hidup itu. Yang hidup itu tidak terbatas. Baik di dalam maupun di luar. Di dalam dirimu, di luar dirimu. Di mana-mana. Tak terbatas. Oleh karenanya, temui dia. Kembalilah padanya. Kembalilah. Fafirru ilallah. Lekas larilah kau padanya untuk berjumpa. Ternyata yang berjumpa ini kepingin dalam hati cuman 1%.
Orang yang ruhaniyahnya jatuhnya iman terhadap hidup dalam segala hal aspek apapun cuman 1%. Sedangkan yang lainnya wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan itu mereka tidak beriman, tidak yakin. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi wa ma hum bimu'minin. Lesannya saja mengucap aku beriman pada Allah, aku bercinta pada Allah dan juga hari akhir, tetapi bagaimana ayat itu Allah katakan wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Itulah orang-orang yang ketika zikir tidak membawa kunci bertemu Allah. Ketika disampaikan kuncinya dia tolak. Entah karena merasa lebih alim, entah merasa lebih tua. Makanya kemarin coba rambutku tak putih, cek luwih tuwek katimbang sing tuwek-tuwek sing gak percaya. Jusik pancet, tak ireng no maneh. Iya. Sampai saya soyo salah satu santri, putih ono rambutku. Masih tetap menolak. Ya sudah. Tak irengi maneh, menisan wis. Selama-lamanya dia tidak percaya. Ya udah. Maksud saya yang merasa tua itu biar mau menerima, merasa alim dia mau menerima. Entah nanti suatu saat aku tak jadi anak kecil, tambah nemen kok, gak mau. Pun. Jadi yang dimaksud tidak bisa bertemu pada Allah kecuali lewat Rasulnya. Satu pandangan secara syariat memang ajaran itu seakan-akan disampaikan makhluk. Kalau jatuhnya akalmu, hanya akalmu terhadap diri Rasul seorang makhluk, tidak apa-apa. Jikalau tidak ruhaniyahmu jatuhnya itu tidak pada makhluk, nggak apa-apa. Tapi jatuhnya ruhaniyahmu, imannya itu harus terhadap hidup pada diri Rasul. Bukan terhadap makhluknya pada diri Rasulnya, bukan. Kalau itu jatuhnya pada makhluk diri seorang Rasul itu secara akal, silahkan. Ini ada keterkaitan dengan hukum syariah, nggak apa-apa. Tapi jatuhnya iman rohaniyahmu harus hanya pada Allah, pada diri Rasul itu. Makanya satu sisi memang kayaknya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu seperti yang dicontohkan oleh makhluk itu. Kayaknya itu dari makhluk, tapi coba sadarlah hatimu, tanpa hidup di situ Allah Sang Yang Tunggal, bisa? Rasul Muhammad makhluk, dirinya sendiri melakukan tanpa Allah? Gak bisa. Kan sudah dikatakan, beliau mengatakan, ana basarum mislukum, sama aku dengan kamu makhluk. Sifatnya makhluk ya seperti cagak ini, hakikatnya, aslinya. Berjumpa pada Allah itu tadi, hidup pada beliau. Bapak Ibu hadirin itu ya,
dalam kesempatan malam hari ini membahas tentang diri Rasul. Maksudnya Rasul itu dalam pandangan mana? Pandangan syariat memang makhluk, tapi pandangan hakikat adalah hidup. Kita tidak akan bisa sampai pada hidup manakala diri kita tidak melalui Rasul itu. Tapi Rasul jangan kau pandang makhluk, pandanglah dari sisi hakikat hidupnya itu, biar bisa sampai pada Allah. Sehingga tanda-tanda hatimu itu yang masuk di dalam ayat ini, hati ada keinginan untuk berjumpa pada Allah.